Kekerasan itu bukan dilakukan oleh almarhum Adnan Kurniawan, bukan. Dia malah dihajar oleh 5 ton barakuda tadi. Itu yang namanya kekerasan. Karena nggak sanggup motornya menuju ke tempatnya, motor diparkir, dia jalan. Nah itu ditabrak oleh aparat. Lo orang yang sedang berjuang untuk hidup, mencari juga nafkah. paling juga nggak ada 100.000 dia dapat. Ongkos pengantaran 10.000 atau 11.000 paling. Apa penyelesaiannya? Kalau memang ada aparat yang bersalah, tunjukin dong. Kalau memang ada pejabat yang bermasalah, tunjukin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat logika. Jumpa lagi dalam acara Logika Bicara di channel kesayangan Anda di Logika Bicara. Bersama saya Tribo Santoso sebagai host, kita akan berbicara mengenai situasi yang berkembang belakangan ini terkait dengan aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa dan juga banyak yang terluka serta banyak juga yang menghilang sampai sekarang belum diketemukan. Pertama-tama saya dan kami semua mengucapkan bela sungkawa yang mendalam bagi korban tewas pada saat aksi demonstrasi berlangsung. Sahabat logika, masih hangat di ingatan kita mengenai peristiwa tanggal 28 Agustus silam, di mana mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan DPR dan juga mempercepat undang-undang perampasan aset. Alih-alih didengar oleh DPR, aksi demonstrasi dijawab dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Dan dalam peristiwa itu tercatat ada 9 anak bangsa tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Pertama yang masih hangat di memori kita adalah saudara Afan Kurniawan, 21 tahun, driver ojol. Dan kedua juga ada saudara kita Andika Luffy, pelajar kelas 11 yang sedang melakukan demonstrasi di DPR mengalami pemukulan di kepala oleh aparat keamanan. Ketiga, ada Sarina Wati, staf DPRD Kota Makassar, korban jiwa pembakaran di gedung DPRD Kota Makassar. Keempat, ada Muhammad Akbar Basri, 28 tahun, staf DPRD Kota Makassar, korban jiwa pembakaran gedung DPRD Kota Makassar. Kelima, ada Saiful Akbar, 43 tahun, PLT Kasih Kesra Ujung Tanah Kota Makassar, korban jiwa pembakaran juga di gedung DPRD Kota Makassar. Kemudian ada driver ojol yang keenam, Rusdam Diansah, 25 tahun. Itu driver ojol di Makassar yang sedang bekerja, dipukuli massa akibat tuduhan intel. Yang ketujuh ada Reza Sandi Pratama, 21 tahun, mahasiswa Amikom Yogyakarta yang sedang berdemonstrasi di Jogja, dikeroyok aparat keamanan setelah jatuh dari motor. Yang kedelapan ada Iko Julian Junior, 19 tahun, mahasiswa UNES Semarang yang sedang demo di Semarang, dipukuli aparat. Dan kesembilan, Sumari, 60 tahun, tukang becak, meninggal sesak napas, dugaannya karena tembakan gas air mata. Demokrasi dibayar dengan 9 nyawa anak bangsa, dan sampai sekarang belum jelas keadilan Dewi Fortuna berpihak pada rakyat kecil. Kali ini sudah ada narasumber saya, ada Bang Jimmy Siaan, aktivis 7778 yang akan memberikan statement terkait dengan situasi yang berkembang saat ini. Dan juga ada
Bung Fajar, aktivis 80-an yang juga akan memberikan pemaparan atau pokok pikirannya terkait dengan diskusi kita hari ini. Pertama saya ingin bertanya ke Bang Jimmy. Aksi kemarin yang menelan korban jiwa itu diikuti juga adanya penjarahan di beberapa rumah pejabat. Dan itu terstruktur sekali. Gitu. Kalau Bang Jimmy melihat hal ini, apakah ada operasi di balik operasi dalam peristiwa itu sehingga demonstrasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ini ya kan bisa saja diberikan stigma negatif karena adanya isu yang berhembus ya anarkis gitu dan segala macam. Silakan Bang Jimmy. Terima kasih Mas Bowo. Saya mulai dari statement tentang ikut berduka cita, Ya. baik secara pribadi maupun sebagai mantan aktivis 77-78. Saya melihat dan miris sekali keadaan itu, bersedih, dan sekali lagi hal yang sangat memilukan bagi saya pribadi ketika mendengar sebuah barakuda melindas Afan Kurniawan. Ini sungguh luar biasa. Ini sebuah sejarah hitam bagi kita semua. Kita sudah lama ya kan menginginkan satu hal yang sungguh baik bagi orang banyak dan orang yang lemah, yang tertindas, yang jujur. Tapi keadaan ini berubah sekarang ini. Karena statement daripada Presiden ada 10 poin. Ya. Poin ke-6 itu adalah makar dan teroris. Bagi saya, pengertian makar itu adalah akal bulus. Ya, ya. Makar itu saya mengingat dulu pada saat tahun 74 senior kita, Malari itu. 15 Malari juga bagian dari makar. Padahal pengertian dasar makar itu adalah akal bulus. Akal bulus. Akal bulus. Dan ini merupakan statement yang jelek dan negatif terhadap demonstran. Berarti lagu lama kemasannya yang berbeda ya? Iya. Iya, Nah, iya. itu salah pengertian. Penerapan makar itulah akal bulus. Iya, iya, iya. Dan kalau kehendak saya pribadi adalah bagaimana demonstran itu adalah akal sehat. Yes. Jadi yang membuat makar sebagai akar bulus itu salah besar pengertian berbahasanya Statementnya ya. tidak jelas. Kedua, teroris. Teroris itu adalah kekerasan. Iya. Kekerasan itu bukan dilakukan oleh almarhum Afan Kurniawan, bukan. Dia malah dihajar oleh 5 ton barakuda tadi. Itu yang namanya kekerasan. Kekerasan itu yang dilakukan oleh polisi. Teroris berarti polisi ini. Demonstran itu tidak melakukan kekerasan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa si demonstran ingin mengajak kita untuk mengungkapkan apa yang terjadi saat ini. Iya, iya. Yang terjadi saat ini adalah ketidakberdayaan kaum tertindas. Oke. Itu yang terjadi sekarang. Dan ini menurut saya memang situasi ini lapangan kerja sulit, kehidupan ekonomi bertambah sulit, ya, Pajak naik, ya. pajak naik, dan ada semacam katakanlah komunikasi yang negatif dari pemerintahan untuk menjelaskan tentang apa policy daripada ekonomi pemerintah. Iya, iya. Itu mesti dijelaskan, mesti ada transparansi, baik soal pajak, soal APBN, sehingga orang mengerti. Rakyat itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh entah Menteri Keuangannya entah Menko-nya,
Rakyat nggak mengerti. Nggak paham. Rakyat yang mengerti adalah penderitaan amanah rakyat. Itu yang dia tahu. Bahwa kalau dipajak, maka mereka akan susah Hidupnya. Ya. hidupnya. Karena hidup mereka memang sudah susah. Ditambah lagi ada pengertian pajak, dia bayangkan mereka kehilangan uang. Yes. Dan secara teori sebenar, negara mengambil uang lebih banyak. Itu pengertian pajak. Walaupun dari sisi yang lain, itu adalah kewajiban warga negara. Iya, iya. Nah, ini saya ingin menempatkan pengertian makar dan teroris. Dan yang dilakukan oleh para demonstran bukan kekerasan. Iya. Dan yang dilakukan oleh demonstran bukan makar. Bukan, karena mereka melaksanakan itu dengan ide apa yang terjadi dengan dirinya. Iya. Dia ingin, ya kan, dan ingin memprotes apa yang terjadi sekarang. Ya kan, bagaimana mereka sulitnya mendapatkan uang 100.000, sementara si anggota DPR dengan mudahnya mendapatkan uang 100 juta, 200 juta. Ini kan akhirnya timbul yang disebut ketimpangan, disparitas di dalam masyarakat. Ya kita tahu, ya kan, sekarang, ya kan, namanya ketimpangan itu sungguh besar. Kalau di Gini ratio itu 0,39. Kelas menengah turun 10 juta. Nah inilah problem yang mesti dijawab oleh pemerintah. Bukan mengatakan makar dan teroris. Ya, oke, Bang Jimmy. Tadi dijelaskan oleh Bang Jimmy bahwa ini terjadi ketimpangan, disparitas antara si miskin dan si kaya tuh terlalu jauh gitu. Yang kaya ini dalam tanda kutip pejabat-pejabat lah, ya, anggota DPR yang tunjangannya 50 juta untuk rumah, 12 juta untuk beras, sehingga masyarakat ini geram gitu. Nah, kalau menurut pandangan dari Bung Fajar, betul itu apa terjadi ketimpangan sehingga terjadi amok pada saat tanggal 25 dan 28 itu? Saya kira benar ya itu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan, saya turut berduka cita atas kejadian yang ada. Bahwa merenggut jiwa bangsa kita, beberapa orang yang sudah meninggal. Ya. Ini mengecewakan. Ditambah lagi saya kecewa dengan statement dari para penguasa. Bahwa ini tindakan makar dan teroris, ya, itu hal yang sangat menyedihkan. Ketika penguasa itu inkompetensi, tidak mampu menyelesaikan tugasnya dan masalahnya untuk meningkatkan harkat dan derajat manusia rakyat di sini, itu jangan terus menuding bahwa kekerasan yang dilakukan akibat konflik itu adalah makar ataupun teroris. Kalau itu makar, harus dijelaskan siapa pejabat yang harus ditangkap. Ya. Siapa yang mau berontak ini? Siapa aparat keamanan yang harus ditangkap? Karena makar. Kalau orang yang tidak bersenjata, anak kecil-kecil, ini kan lucu jadinya. Yang pertama saya mempermasalahkan itu. Nah, kesenjangan sosial ini fakta. Yes. Dan itu adalah sudah berkali-kali kita menjelaskan bahwa kita menyatakan masalah itu sejak pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu situasi internasional dan situasi nasional memang sangat buruk. Tetapi problemnya memang nggak ada didengar masyarakat. Ya dibiarkan aja, malah tindakan seperti pajak ditingkatkan terus dan lain-lain. Pajak itu kewajiban warga negara. Tapi jangan lupa, kepastian hukum, kehidupan yang lebih baik, menuju ke arah kesejahteraan, itu adalah kewajiban daripada negara untuk menyelenggarakannya. Nah, ini mana kenyataannya? Masyarakat tidak mendapatkan hal itu. Sementara di atas, di elit, orang bicara triliunan, miliaran. Lah, itu kan goib itu bagi masyarakat itu. Jangankan ngomong triliunan, lu 10.000 aja ya. Kemarin yang meninggal itu almarhum Afan, itu dalam kondisi
dia mengantarkan GoFood. Iya. Karena nggak sanggup motornya menuju ke tempatnya, motor diparkir, dia jalan. Nah itu ditabrak oleh aparat. Iya. Loh, orang yang sedang berjuang untuk hidup, Mencari juga nafkah. paling juga nggak ada 100.000 dia dapat. Ongkos pengantaran 10.000 atau 11.000 paling. Mencari nafkah ya. Orang mencari nafkah, ditabrak dan dibunuh tanpa rasa penyesalan loh itu. Iya. Orang sudah dia bisa berhenti atau mundur dan minggir, nggak ada itu. Iya, betul. Nah ini kan tindakan-tindakan yang merangsang kemarahan. Iya. Nah, saya kira problemnya sederhana itu, bahwa ketimpangan itu problem. Orang marah, orang lapar, itu memang mudah untuk diprovokasi. Nah, kalau orang kaya-kaya memang menuding mereka sebagai permasalahan, ya buang dong kekayaannya untuk membantu mereka. Jangan malah menikmati dan membodoh-bodohkan orang yang sedang berjuang untuk hidup. Nah ini nggak benar sama sekali kayak gini ini. Nah ini budaya kayak gini ini rawan menjadi permasalahan ke depan. Dan dengan penyelesaian seperti ini hanya menyelesaikan adalah bagi-bagi duit aja di antara elit ini nanti. Nggak selesai kok. Oh keamanan dibagi ini. Apa penyelesaiannya? Kalau memang ada aparat yang bersalah, tunjukin dong. Kalau memang ada pejabat yang bermasalah, tunjukin dong. Seperti kita melihat di DPR. Yang dituding kan orang-orang yang tidak berjaya di DPR itu ya. Uya-kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah. Terus satu lagi siapa itu? Deddy Sitorus. Ya. Adik Kadir ya. Tapi yang pakai kerudung merah yang memulai joget itu mana? Iya. Yang istrinya koruptor itu bukan? Bukan. Ya. Bukan yang istrinya koruptor. Istrinya Bukan. Ya. Ini yang satu lagi Yang kerudung keponakannya. merah kan? Bukan keponakannya ini. Iya. Parah. Itu parah. Nah, itu kan yang memulai berjoget. Kok dipotong gitu videonya. Itu dia. Nah, ini problem-problem kayak gini ini patut kita sesalkan. Tindakan yang terjadi tidak menyelesaikan masalah, justru membebankan masalah ini pada masyarakat kembali. Oke. Kalau mau menyelesaikan masalah, pending masalah pajak. Semuanya harus kena pajak. Kalau kena pajak ya, dan harus ada adil. Loh yang kaya-kaya itu pajaknya kok dapat insentif loh. Kok sekarang yang masyarakat digenjot habis-habisan. Kesannya itu ini pajak apa nyopet nih? Ya, enggak ada. Loh kesannya ini bukan negara merdeka, ini penjajahan. Malah ada teman-teman yang bilang mungkin lebih untung dijajah Belanda atau Inggris. Setidaknya bisa bahasa Belanda kita ya. Satu itu. Kedua, mereka masalah HAM juga akan hati-hati juga. Iya. Nah ini sama sekali nggak ada masalah HAM. Dan tidak ada penyelesaian. Ini cuma mengalihkan perhatian aja. Bagi saya, ini mengalihkan perhatian. Tidak menyelesaikan masalah. Dan ini hanya menunda amok-amok selanjutnya. Amok-amok selanjutnya. Tadi kita menyinggung mengenai poin ke-6 pidatonya Prabowo terkait soal makar dan teroris. Amok. Korelasinya sama amok nih. Kerakyatan marah, jalan di tempat, dan segala macam. Tumpah ruah. Ada isu beredar. Ada penumpang gelap di situ. Ya kan? Penumpang gelap di situ. Dan yang ramai tersiar dan terdengar adalah geng Solo. Ya, geng Solo. Lantas, kalau kita menyimak ya pada saat peristiwa kerusuhan tanggal 28 itu terjadi, ini justru wapresnya reaktif sekali. Ya, langsung menyambangi korban-korban. Ya, jadi mendahului Pak Presiden Prabowo, gitu kan, mencari panggung untuk membuat image yang positif untuk dirinya. Pertama. Kedua, di sosial media gitu, kader-kader PSI ini, ya kan,
tuntutannya Prabowo mundur. Ini sangat tidak elok gitu. Ya. Emang tidak elok. Nah, itu yang saya katakan tadi, ada penumpang gelap. Geng Solo gitu. Sinyalemen ini sudah terlihat dari kader-kader PSI yang menginginkan Prabowo mundur, terus Gibran yang mendahului Prabowo, ya kan. Terus kemarin juga ngumpulin ojol, ternyata sudah disetting, kader-kader PSI di situ dipakein baju ojol, ya. Gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bang Jimmy, benar nggak sih nih ada operasi di balik operasi? Ada penumpang gelap yang ingin memanfaatkan momentum kemarahan rakyat ini. Kata di sini namanya Geng Solo. Nah, Geng Solo. Supaya Prabowo mundur, lantas Fufufafa naik jadi wakil presiden. Nah, kalau menurut pandangan Bang Jimmy bagaimana? Saya melihat bahwa apa yang terjadi itu adalah gerakan murni. Gerakan murni? Ya. Tapi karena apa? Kalau gerakan murni kan rakyat nggak mungkin melakukan vandalisme, merusak pasum, ya kan? Pasos. Awalnya dimulai dari kemurnian. Oke, awalnya. Oke. Jangan dipotong dulu. Awal murni. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah dasar daripada demonstran ini adalah soal ekonomi. Itu poin awal. Ya. Jadi keadaan ini secara real adalah permasalahan ekonomi. Tidak lepas daripada itu. Dan kalau di breakdown di sini yang terjadi adalah satu, ya boleh dikatakanlah pertentangan kelas tadi, bahwa ada yang kaya, ada yang sangat susah, ada kelas menengah penurunan, ada yang namanya, katakanlah, kesulitan lah dalam ekonomi ini. Jadi, memang ekonomi sangat susah. Kenapa? Karena memang APBN itu mengalami, katakanlah, kesulitan dalam soal fiskal. Oke. Ya. Jadi ini memang pemerintah harus menjelaskan bahwa secara terbuka bahwa ada kesulitan, harus membayar utang. Jadi beban pemerintah ini udah sangat berat. Ya. Tapi di lain pihak, beban kepada rakyat juga sangat berat. Itu dulu. Jadi kita jangan masuk ke soal politik. Kita masuk ke soal-soal real daripada kehidupan. Itu yang terjadi. Bahwa kasus ini adalah diutamakan kasus ekonomi. Dan way out-nya adalah bagaimana memecahkan persoalan satu, ya kan, daya beli yang turun, kemiskinan, ya kan, lapangan pekerjaan. Itu yang harus diutamakan. Bukan membuat inti daripada permasalahan ini seolah-olah makar dan teroris. Nah, ini yang saya agak berbeda melihat. Nah, kalau ditanya ada penumpang gelap, setiap gerakan itu pasti ada penumpang gelap. Tidak akan berdiri sendiri. Kenapa? Karena memang soal kepentingan. Nah, kalau kamu bicara soal politik, ya kepentingan. Si geng Solo ini punya kepentingan untuk Gibran tidak dimakzulkan. Itu kepentingan politik. Ya. Tapi bukan kepentingan si driver ojek ini. Bukan, itu berbeda. Driver ojek ini murni ekonomi. Dan jelas kalau umpamanya kayak Gibran, dia ingin menyelamatkan dirinya supaya jangan dimakzulkan di DPR. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Satu kepentingan ekonomi, yang kedua adalah soal kepentingan politik. Ya. Dan ini yang kamu katakan tadi penumpang gelap. Dan itu yang terjadi. Iya kan? Dan ini memang yang bisa memainkan penumpang gelap itu adalah orang-orang yang punya uang. Yang bisa menggerakkan massa itu hanya orang yang punya uang. Tetapi kalau si driver Gojek ini, nggak akan mungkin dia bisa. Dia hanya punya murni bahwa dia ingin berbuat dan bahwa dia ingin sangat tidak senang dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota DPR. Sangat menyakitkan dan menusuk
betul-betul menusuk hati nurani rakyat. Jadi terjadi artinya disparitas bahwa ide ekonomi dan ada ide politik. Nah, saya tidak ingin mencampurkan soal ini karena ini adalah kepentingan, kayak tadi kan geng Solo, silakan, ya kan? Bahwa mereka memiliki kepentingan itu silakan, ya kan? Itu urusan dia. Tapi saya lebih berpihak kepada almarhum, ya kan, Afwan Kurniawan CS, karena mereka adalah orang yang sungguh-sungguh murni di dalam perjuangannya. Gitu Mas Bowo. Oke. Tadi pandangan Bang Jimmy, ya kan, bahwa ini kemarahan masyarakat murni akibat ekonomi yang begitu sulit, penegakan hukum yang hanya omon-omon gitu. Tapi isu yang beredar nih, kemarahan rakyat ini ya dimanfaatin oleh geng Solo. Tadi yang dikatakan oleh Bang Jimmy, ya, ini untuk menyelamatkan Gibran agar tidak dimakzulkan. Karena tekanan dari para purnawirawan agar Gibran lengser itu sangat kuat, gitu kan, sehingga dibikin isu seperti ini. Nah, kalau menurut pandangan dari Bung Fajar sendiri, benar nggak sih ada operasi di balik operasi? Gitu, ada penumpang gelap yang menyusup di aksi massa, gitu kan? Ya, kalau saya melihat situasi yang terjadi, ini memang ruwet. Jadi semua orang punya ambisi, semua orang punya keinginan. Tapi problemnya, ini orang kaya-kaya elit ini pada nggak mau kehilangan kekuasaan dan tidak mau kehilangan akses untuk mempertahankan kekayaannya. Intinya di situ aja. Jadi intinya bangsa ini perlu diruat. Diruat ya. Bangsa ini perlu diruat. Supaya kita membersihkan diri, merenungi diri. Apa benar semua sudah bekerja sesuai dengan tindakannya? Apa benar semua itu sudah tulus untuk bangsa ini? Nah, kenapa saya bilang harus diruat? Karena ini semua berambisi benar sehingga tidak terjadi. Apa sekarang hukumannya kalau terjadi kejadian seperti ini? Kok pelaku-pelaku yang demonstran semua yang dikenakan hukuman ini semua? Iya. Loh, kalau benar memang ada yang menjadi penumpang gelap dalam kejadian ini, tangkap dong. Harus diselesaikan masalah ini dengan baik. Tangkap dan selesaikan. Apa perlu dipecati semua? Apa perlu dijatuhi hukuman? Lah, aparat keamanannya mana? Mulai dari Kapolri, Pangap, mana sekarang? Iya. Menteri Polhukam, Menko Polkam, mana? Kok ngilang? Nggak ada sama sekali sekarang. Oh iya. Takut dijarah juga kali. Salah-salah ucap gitu kan. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan menjadi problem. Maka saya bilang bangsa ini perlu diruat agar kembali kepada cita-cita awal bersama dulu. Mau kemana kita ini? Kalau kita nggak jelas, ya ini saya kira hanya menunda amok-amok selanjutnya aja. Nggak menyelesaikan masalah. Berarti kalau sampai hari ini pemerintah tidak bisa memberikan solusi, pemerintah tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik mengenai proses hukum para pelaku kekerasan, akan terjadi amok-amok selanjutnya. Iya, merembet ke semua bidang. Ke semua bidang. Ke semua bidang. Oke. Siap. Jadi saya ingin menutup ya, agar penguasa itu saatnya untuk mendengar. Ya. Penguasa itu tidak perlu berbicara lagi, menutup mulut. Bekerjalah untuk rakyat. Karena sebelum ini, yang kejadian ini, komunikasi politik itu buruk, sangat negatif, buruk. Jadi selain soal ekonomi, soal komunikasi politik pemerintahan sangat buruk. Sehingga hati rakyat, hati guru, hati para pensiunan, hati para purnawirawan itu betul-betul tertusuk. Kaum buruh, kaum tani, semua tertusuk.
orang di desa seperti di Pati itu tidak pernah bergerak. Dan ini mengadakan gerakan sekarang. Dan inilah yang kita sebut yang namanya bahwa keprihatinan adalah sampai saat ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi agenda besar daripada penutup ini adalah keprihatinan kita bersama. Ya. Baik, Sobat Logika, tadi kita sudah mendengarkan dua narasumber kita. Pokok pemikirannya sudah terpaparkan dengan baik ke Sobat Logika mengenai aksi massa yang berujung kerusuhan tanggal 25, tanggal 28 Agustus silam. Dan intinya adalah sekarang ini pemerintah harus mau mendengar dan menjalankan apa yang menjadi tuntutan serta keresahan masyarakat. Kalau tidak, gitu, niscaya akan terjadi amok-amok selanjutnya. Lantas Pak Prabowo, sebagaimana yang dikatakan Pak Prabowo dalam poin 6 terkait dengan makar dan teroris, kalau tendensinya ke kelompok Solo, kita setuju. Tapi kalau ini mengarah ke para demonstran, gitu, kita nggak setuju. Karena para demonstran itu tujuannya adalah untuk bangsa dan negara kok. Nggak ada keinginan para demonstran ini untuk memakzulkan Pak Prabowo. Nggak ada. Nah, hanya kelompok Solo. Nah, jadi akhir kata, Sobat Logika, kita undur diri dan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik-topik yang ciamik tentunya. Salam sehat, salam sukses.